Judul renungan saya pada sore hari ini adalah kutipan langsung dari moto Perak Hidup Membiara teman kelas saya, Suster Angelita Koat. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Di mana-mana saya berkhotbah, saya tidak akan sapa Bapak Ibu, saudara-saudari atau jabatan-jabatan yang ada, tidak. Kalau saya bilang Katolik, kita semua menjawab selama-lamanya amin. Atau saya bilang selama-lamanya amin, kita semua menjawab. Baik, kita tes sebelum saya sungguh-sungguh khotbah. Katolik, selama-lamanya amin. Katolik, Selama-lamanya amin. selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin. Ya, ini baru tes. Sekarang kita sungguh-sungguh sudah, ya. Katolik, Selama-lamanya amin. selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin. Taruhlah aku seperti meterai di hatimu. Moto Suster yang saya ambil sebagai judul renungan saya pada sore hari ini secara pribadi cukup menggoncang saya, dan juga dalam refleksi yang lebih jauh bisa juga menggoncang kita sekalian yang kadang menempel meterai, menempel perangko pada hati-hati yang lain dan bukan pada hati Allah sendiri, sebagaimana yang Suster jadikan sebagai motonya hari ini, meterai pada hati Allah. Kalau orang bilang lengket seperti perangko, sampai mutahan. Kalau rem pun pasti kaki bisa patah. Teman kelas saya juga di sini, ada teman kelas Romo Sebah juga teman kelas saya di sini. Kami bertiga sebagai teman kelas. Kemarin dia rem di mana dan kaki yang pincang. Atau seperti perangko, kalau sudah ditempel, dilem, kalau dipaksa pasti terabek. Surat bisa terabek. Berefleksi tentang perangko atau tentang meterai selalu tertuju kepada sebuah surat. Surat itu akan sampai kepada tujuan apabila ia tetap menempel dengan perangko itu, sehingga isi surat atau surat itu sampai pada orang yang dituju. Dan pada sore hari ini isi surat itu dalam refleksi saya adalah sesuai dengan moto Suster. Sebenarnya itu adalah Allah yang merupakan permohonan Suster teman kelas saya ini untuk dipasang pada hati Allah. Syukur kita pada sore hari ini mau mengatakan bahwa Suster telah menjadi perangko yang menempel pada surat hatinya Allah sampai pada hari ini, yang cukup terungkap baik dalam moto Perak Hidup Membiaranya. Ciri karakteristik cinta Salomo dalam bacaan pertama hari ini, hemat saya ada dua pokok penting yang berkaitan dengan moto Suster. Yang pertama, cinta tak bersyarat, dan yang kedua, cinta itu membara, bergelora, dan sampai mati. Cinta yang tak bersyarat ini diikat oleh sebuah perjanjian, atau bahasa para biarawan biarawati itu kaul. Kaul adalah janji. Kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian untuk sehidup semati. Cinta itu membara, bergelora, dan sampai mati. Bukan soal ganteng dan cantiknya seseorang yang membuat cinta itu bertahan, melainkan harus sampai pada kekuatan roh jiwa. Dengan demikian,
harapan suster untuk menjadi meterai di hati Allah dapat terwujud, membara, bergelora dan lengket sampai mati. Atau dalam bahasa Dawannya itu Wisneno in Malak. Biasanya kalau sapi-sapi itu dalam suku budaya Timur Tengah Selatan itu ada malak. Malak itu menunjukkan karakteristik, menunjukkan siapa pemilik sapi itu. Jadi kalau ada malak fani, pasti itu orang Taneo bilang itu kami punya. Dan juga ada malak koa, kefi, dan selanjutnya. Santo Thomas Aquinas pernah berkata seperti ini. Semua hal yang kita cintai menceritakan siapa kita. Dan sekarang saya mau bercerita tentang siapa itu Suster Angela. Secara singkat, Suster Angela yang kami kenal sebagai seorang anak SMP yang sering hidup bersama semasa hidup kami di SMP Vianney. Ia dikenal sebagai penasehat dan juga disiplin. Dulu kalau ada Pak Simon Ratuali, kalau cek terlambat, biasanya dia menyuruh kami untuk hormat bendera atau berlutut satu kaki dan hormat bendera. Dan Suster Angelina Koa satu-satunya anak SMP yang tidak pernah terlambat. Kalau kami yang terlambat, dia sering marah-marah kami atau menjadi penasihat kami. Yang kedua, Suster Angelina Koa sulit diajak kompromi untuk berbuat dosa. Dulu masa SMP kita sering bolos atau juga ada pacaran-pacaran. Dan Suster Angelina Koa ini biasanya menjadi penasihat kami, sering marah-marah kami kalau kami bolos atau juga pacaran di masa dulu yang tidak enak punya. Dan suster selalu menasihati kami, jangan bolos, jangan pacaran. Yang ketiga adalah Suster Angelita Koa ini keibuan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, suster seorang yang tenang, cerdas. Saya masih ingat sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMP Vianney, dia sering ranking 1. Walaupun kadang-kadang saya ambil alih. Jadi kadang dia ranking 1, kadang saya ranking 1. Pokoknya kami dua yang bagian 1-2, tapi saya cukup yakin dia lebih banyak satunya ketimbang saya. Satu yang dia kalah telak itu adalah matematika. Saya masih ingat dulu waktu saya tamat SMP, saya sebagai murid yang lulus dengan NEM tertinggi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, NEM Matematika. Profesiat suster dalam menjalani hidup membiara.